Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Wajib bagi manusia untuk melaksanakan haji ke Baitullah bagi mereka yang bisa menempuh perjalanan ke sana. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Tapi barang siapa yang kufur, yang ingkar pada kewajiban ini, maka Allah Maha tidak butuh terhadap alam semesta ini. Itu salah satu sifat Allah. Ya, salah satu sifat Allah adalah ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah menciptakan kita tidak butuh sama kita. Sama sekali tidak butuh sedikit pun. Ya. Menciptakan malaikat tidak butuh sama malaikat. Menciptakan alam semesta ini tidak butuh sedikit pun kepada alam semesta. Oleh karena itu Allah berulang kali bicara dalam Al-Quran, mengatakan Al-Quran, kalau kita yang tidak mau taat akan diganti dengan kaum yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin. Wahai orang-orang yang beriman, ayat ini ditujukan kepada para sahabat. Ketika ayat itu turun adalah yang beriman adalah para sahabat Nabi. Jadi otomatis mereka juga termasuk yang dimaksud oleh ayat ini. May yartadda minkum an dini. Kalau sampai ada di antara kalian ini yang murtad dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaum, maka Allah akan mendatangkan kaum yang lain. Allah nggak butuh dengan kalian, nggak butuh dengan sholat kita. Itu salah satu sifat Allah, ghani, maha kaya dia. Makanya dalam hadis qudsi yang sahih Allah mengatakan, ya bani Adam, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika min mulki syai'a. Wahai Bani Adam, kalaulah seandainya kalian ini semuanya min awal dari akhir, manusia pertama sampai manusia terakhir, 2 miliar jumlahnya, Allahu a'lam, enggak tahu, baik dari manusianya maupun jinnya sekalian, semuanya itu memiliki hati yang paling jahat. Siapa jahat, orang yang paling jahat di dunia yang pernah ada itu, taruhlah semua manusia seperti itu kejahatannya, atau sebaliknya, menjadi manusia yang paling takwa, semua diberi hati seperti hatinya Rasulullah SAW, itu tidak menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Kalau menjadi orang yang paling bejat juga tidak mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Jadi Allah nggak butuh sama kita. Ini kita harus tahu, Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Kita yang butuh. Kita ibadah ini untuk kepentingan kita sebetulnya. Kalau kita tidak mau beribadah, masih banyak makhluknya Allah. Malaikat itu miliaran jumlahnya. Di langit itu ada namanya Al-Baitul Ma'mur, Wal Baitil Ma'mur. Yang itu tiap hari dimasuki oleh 70.000 malaikat dan tidak pernah kembali lagi. Masuk tidak pernah kembali tiap hari. Sejak diciptakan sampai hari kiamat. Bayangkan berapa? Tak tahu, bukan triliun lagi, triliun pangkat triliun barangkali jumlah malaikat itu. Dan itu semua mereka taat sama Allah. Butuh apa sama manusia yang cuma sekian miliar? Mau kafir semua Allah nggak masalah. Yang nyembah Allah masih banyak sekali. Semua di langit dan di bumi ini, semua yang di langit dan bumi ini semuanya bertasbih sama Allah. Cuma kita nggak bisa memahami tasbihnya. Walakin la tafqahuna tasbihahu. Artinya tidak butuh sama kita Allah. Ini terus terang saja kita sampaikan, jangan sampai kita takjub kalau sudah ibadah. Hati-hati, baru sedekah 1 miliar. Orang kekayaannya 10 triliun, sedekah 1 miliar bangga. Abu Bakar itu kekayaan 1 miliar dibayarkan semua ke Rasulullah, dia nggak bangga. Dia nggak bangga. Jangan sampai kita terkena penyakit ujub sehingga amalan kita ini batalkan. Allah sama sekali tidak butuh dengan amalan kita. Makanya itu usahakan supaya kita ikhlas. Karena kalau kena sedikit saja riya, hati-hati. Allah itu paling cemburu. Tidak ada yang lebih pencemburu dibandingkan Allah. Dia paling tidak bisa menerima kalau disamakan. Paling tidak bisa menerima, dan itu haknya Allah. Makanya syirik itu menjadi dosa yang sangat, kedzaliman yang sangat-sangat besar. Karena itu menandingkan Allah dengan selainnya Allah. Kita harus pahami bahwasanya dosa itu akan menjadi sangat besar apabila dilakukan tanpa motivasi. Contoh, Rasulullah SAW mengatakan, salah satu la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah wa la yukallimuhum wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim.
Ada 3 macam orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan diperhatikan oleh Allah karena Allah marah sama mereka, dan mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Siapa itu? Usyaimitun zanin. Usyaimit itu orang sudah tua renta, sudah kempot pipinya, masih zina juga. Wa'ailun mustakbir, orang melarat tapi takabur. Wa malikun kadzab, raja tapi pembohong. Kenapa kok para ulama menjelaskan kenapa kok 3 golongan ini mendapatkan siksaan yang lebih daripada yang lain? Kenapa kok Allah nggak bilang syabun zanin, pemuda yang berzina? Karena pemuda itu masih wajar kalau zina, syahwatnya masih besar. Tapi kalau sudah tua renta masih zina juga, ini berarti memang luar biasa bejatnya ini. Karena dia sebetulnya tidak punya motivasi untuk zina. Demikian juga orang melarat yang takabur. Kalau ente ini kaya masih mending takabur, gitu loh. Asli ada yang dibanggakan, saya kaya. Ini melarat ini, takabur. Demikian juga Malik, raja tapi pembohong. Buat apa bohong? Orang yang bohong itu orang yang terdesak. Raja kok perlu pakai sampai bohong segala? Dia nggak punya alasan untuk bohong. Oleh karena dia mendapatkan siksa yang lebih. Demikian juga orang yang syirik. Dengan dasar apa seorang itu menyekutukan Allah? Yang ciptakan dia Allah, yang menghidupkan dia Allah, yang ngasih rezeki dia Allah, yang menyelamatkan dia Allah, yang masukkan dia ke surga Allah. Kok mintanya kepada selain Allah? Mintanya kepada kuburan, mintanya kepada kiai, minta hal-hal yang emang dia tidak bisa dipenuhi kecuali oleh Allah, maksudnya begitu. Bukan minta sembarang minta, tidak, minta yang menjadi hanya bisa dipenuhi oleh Allah. Minta rizki, minta dapat anak, minta jodoh dan sebagainya. Ini adalah hal-hal yang hanya Allah yang bisa memenuhi. Kalau saya minta duit tidak apa-apa, minta sama orang, karena ini bukan hak prerogatifnya Allah, tapi minta disembuhkan itu haknya Allah. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit Allah yang menyembuhkan saya, bukan dokter. Dokter itu sekedar wasilah saja, sarana saja. Dokter pun bisa sakit soalnya. Buktinya dokter nggak menyembuhkan apa? Dokter juga bisa sakit. Ibnu Sina itu matinya karena sakit perut, dia nggak bisa ngobati dirinya, mati dia. Jadi begitu. Masalah ikhlas ini penting sekali. Jangan sampai kita kecampuran sedikit pun. Usahakan kita ini bisa ikhlas semaksimal mungkin. Syarat berikutnya ialah mahabbah, cinta. Sudah berilmu, sudah yakin, jujur, ikhlas, dia harus cinta. Saya emang cinta dengan la ilaha illallah, saya cinta dengan konsekuensinya ini, meskipun itu bertentangan dengan hawa nafsu saya. Ini juga tidak semua orang muslim seperti ini. Banyak orang Islam yang dia tidak cinta dengan ajaran Islam. Ada beberapa hal yang dia cintai, ada juga yang dia tidak suka. Nah, ini masih belum sempurna tauhidnya. Kalau dia tidak melaksanakan karena dia membenci, padahal dia tahu ini adalah bagian dari syariat Islam, dia bisa kufur. Hati-hati. Allah mengatakan, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Allah berfirman tentang orang-orang yang kafir itu karena mereka membenci apa yang diturunkan oleh Allah. Satu saja kita tahu ini adalah syariat Allah. Contoh soal hukum seorang pencuri yang sudah terbukti dia mencuri dan memenuhi sesuai dengan definisi pencuri dalam syar'i, maka hukumnya apa? Potong tangan. Wah, kejam. Hati-hati, kufur kamu. Hati-hati. Kita bilang kejam itu berarti Allah kejam. Makanya mahabbah ini penting. Kita harus cinta dengan la ilaha dan dengan segala konsekuensinya la ilaha illallah ini. Kalau kita masih membenci sebagian dari syariat Islam saja, membenci, ngapain sih orang piara jenggot segala kayak kambing, wah, bisa kufur kamu. Kalau kamu tahu jenggot itu adalah bagian dari sunnah Rasulullah, kamu mengatakan seperti itu, bisa kufur. Hati-hati. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah.
manazzalallah fa ahbata amalan, Allah batalkan amalan mereka. Itu karena mereka membenci apa yang diturunkan oleh Allah, maka Allah batalkan amalan mereka. Orang yang batal amalannya adalah orang kafir. Kalau dia masih diterima, dia belum kafir, tapi Allah batalkan amalannya gara-gara dia benci. Jadi ini penting juga. Usahakanlah, cintailah, meskipun kita belum bisa, kita cintai, jangan dibenci gitu loh. Saya belum bisa, tidak apa, tapi jangan dibenci. Kalau sudah benci, ini sudah musibah ini. Musibah. Kemudian syarat berikutnya ialah al-qabul. Ini lebih lagi. Dia cinta, tapi kadang dia belum bisa. Tapi kalau sudah bisa qabul, ini lebih lagi, menerima. Sudah mengetahui, meyakini, jujur dalam mengucapkan, menyamakan perbuatan dengan batin, kemudian dia ikhlas, dia cinta, dan dia terima. Ada orang yang tidak mau menerima, seperti Abu Thalib, tidak mau dia menerima di la ilaha illallah, dia tidak mau menerima. Dia tahu, yakin. Bahkan dalam salah satu syairnya yang masyhur, yang sangat terkenal sekali, dia mengatakan, walaqad alimna anna ibnana ghaira mukadzdzabin ladaina walam yu'na bil qaulil abatili. Sungguh kami ini tahu persis bahwasanya putra kami ini, yakni Rasulullah Muhammad ini, tidak kami dustakan, bukanlah orang yang pendusta di mata kami, dan juga bukan juga orang yang suka perkataan-perkataan yang batil. Tapi laulal malamata wa khaufa masabbatin lawajadtani bidzalika sam'an muti'a. Tapi kalau enggak karena saya ini takut dicerca sama kaum saya, dicaci maki, dituduh meninggalkan ajaran leluhur, ya sudah, kamu pasti akan mendapatiku sebagai orang yang pengikut setianya Muhammad. Tidak menerima. Oleh karena itu tetap dia dianggap sebagai musyrik. Jadi menerima itu penting. Kata-kata menerima, al-qabul, itu ada sinonimnya, diantaranya ikrar, mengikrar, mengakui, pasrah, ridho. Ini semua semakna dengan yang syarat yang keenam, yaitu qabul. Dia pasrah. Hukum Allah seperti ini, ya sudah, saya terima. Makanya Allah mengatakan, fala warabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dalam surat An-Nisa itu Allah bersumpah, fala warabbika, sungguh tidak, demi Allah mereka tidaklah beriman sampai mereka ini menjadikan kamu sebagai hakim dalam semua permasalahan. Yuhakkimuka, ada perselisihan, yuk kita pergi ke Rasulullah, Rasulullah yang memutuskan apa, dan apabila sudah memutuskan, tsumma la yajidu fi sudurihim harajan mimma qadait. Kalau Rasulullah sudah bilang A, mereka tidak gerundel. Apa bahasa Indonesia yang gerundel, Pak? Menggerutu, tidak berat hati terhadap keputusanmu ini, dan mereka pasrah sepenuhnya. Sudah, sami'na wa ata'na. Ayat yang lain mengatakan, innama qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasuli ayyaqulu sami'na wa ata'na. Itulah iman. Kita susah terima, ya sudah, itu iman itu begitu. Kadang-kadang susah diterima. Kadang-kadang mungkin terbetik di hati kita, aduh, kenapa sih kok harus dipotong tangannya, Bu? Sudah di apa kayak gitu, jangan dipotong gitu loh, kan kesian toh. Nah, ini kita harus tepis ini perasaan ini, hati-hati. Ini bisa membatalkan tauhid kita, hati-hati. Jadi jangan pakai perasaan kalau sudah ada dalil. Perasaan itu juga ada tempatnya. Kalau perasaan sampai mengalahkan dalil, ya ini dia belum memenuhi syarat yang keenam ini. Orang dipenggal kepalanya karena dia membunuh, itu hak. Emang pantas dia dibunuh karena dia membunuh, dan tidak ada hukum lain yang lebih efisien dan efektif bagi seorang pembunuh kecuali dibunuh. Dan itu akan membuat orang lain jadi aman. Coba kalau pembunuh di penjara, sudah pemerintah harus bangun penjara, harus membayari mereka, ngasih makan mereka, keluar tidak kapok, bunuh lagi.
Mana ada pencuri kapok di penjara? Tidak pernah. Keluar paling lagi dia. Tapi kalau dipotong tangan di depan umum, orang yang mencuri mikir lagi dia 1000 kali. Wah, potong bener tangannya ya. Nyuri lagi, potong kaki kirinya. Tangan kanan yang potong pertama, kaki kiri yang kedua. Nyuri lagi ketiga kali, tangan kirinya dipotong. Ini kalau masih sampai ketiga sudah kebangetan nih. Tapi biasanya sekalipun orang sudah menimbulkan dampak yang betul-betul bikin orang berpikir untuk 1000 kali untuk menyuri. Coba di penjara. Padahal kalau dipotong cuma modal pisau 1 ya, sama obat yang sederhana sudah selesai. Dijamin kapok insya Allah. Tapi kalau harus bangun penjara, sudah bayar sipir, bayar polisi, bayar listrik, tidak kapok lagi. Karena nggak bisa, manusia ini tidak bisa diatur kecuali oleh aturan yang menciptakan manusia. Wajar kan? Allah tuh paling tahu ini apa sih yang bagus buat kita, ini apa. Yang paling tahu Allah. Ibu aja nggak bisa memahami anaknya kadang-kadang. Iya apa ya? Wah, anak-anaknya apa sih mau anak saya ini? Tambah dijiwit sama ibunya. Dia tidak paham anak maunya, padahal dia ibunya. Apalagi orang lain yang tidak ciptakan kita, tidak kenal sama kita, mau ngatur kita pakai undang-undang manusia. Kif, tidak bisa. Makanya yang berhak untuk mengatur itu yang menciptakan. Alalahul hukmu, alalahul khalqu wal amr. Kalau dia menciptakan, dia yang berhak merintah. Allah yang ciptakan kita, Allah yang berhak perintah kita. Allah yang paling tahu maslahatnya itu apa. Jadi ini syarat yang keenam, al-qabul. Kita harus bisa menerima. Yang lebih hebat lagi adalah syarat yang ketujuh, yaitu al-inqiyad. Patuh, sudah tunduk. Nerima dan dia tunduk sudah. Zahir dan batin. Ini syarat yang terakhir. Jelaskan di sini. Dan inqiyad ini punya sinonim yang banyak, diantaranya al-idhan, al-imtithal, al-iltizam, taat, tunduk, patuh, khusyuk, merendah dan seterusnya. Ini semua semakna dengan makna itu tadi, inqiyad. Nah, apa maksudnya inqiyad? Inqiyad syarat yang ketujuh ini apa? Tunduk ini maksudnya apa? Ialah pasrah dan tunduk zahir maupun batin terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia melazimi, iltizam, menetapi semua perintahnya Allah dan larangannya semaksimal mungkin. Tidak menentang sedikitpun dan tidak pernah enggan sedikitpun terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini namanya inqiyad. Apa dalilnya orang itu harus seperti ini baru tauhidnya bisa diterima? Allah berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Kembalilah engkau kepada Allah dan Islamlah. Islam itu artinya apa? Istislam, surrender, pasrah. Udah diapa-apakan sama Allah, ya sudah, saya pasrah, saya terima, saya ini budaknya Allah. Abdullah katanya budaknya Allah, ya kan? Budak itu kan diinjek-injek juga nggak apa-apa, itu budak. Yang punya kita Allah. Itu pasrah itu seperti itu gambarannya. Dan maqamul ubudiyah, posisi seorang sebagai hamba Allah itu posisi yang sangat mulia. Jangan salah persepsi. Menjadi hamba Allah itu adalah suatu gelar yang sangat mulia. Buktinya apa? Buktinya ketika Allah mengundang Rasulullah, memanggil Rasulullah menjadi manusia pertama yang dihadapkan kepada Allah. Belum pernah ada sejarahnya sejak Adam sampai nanti kiamat ada orang yang diundang untuk datang menghadap Allah dari bumi dipanggil ke langit kecuali Rasulullah, yaitu lewat Mi'raj. Dalam surat Al-Isra ayat pertama Allah mengatakan subhanalladzi asra binabiyhi atau birasulihi bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Allah tidak menggelari beliau dengan gelar Rasul maupun Nabi, dengan gelar apa? Abdnya Allah ini. Bi'abdihi, lailan pada malam hari,
minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, dan seterusnya. Ya. Jadi ubudiyah, menghambakan itu adalah sesuatu yang sangat mulia, karena kita menghambakan kepada zat yang maha agung, yang maha besar, yang memiliki segalanya. Ya. Oleh karena itu, seorang yang benar-benar memahami makna ini, dia akan enak saja ibadah itu. Ya. Qadha dan qadarnya Allah akan dia terima dengan lapang dada. Oh, saya ini punyanya Allah, terserah toh Allah mau ngapain kita, bebas toh, kita ini punyanya Allah. Semua langit dunia ini semua punya Allah. Ya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Mau diambil dari kita, mau dikasihkan kita, itu haknya Allah. Itu namanya inqiyad, pasrah dia sudah. Nah, kalau kita sudah bisa memenuhi yang 7 ini, baru ini kita bisa mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah. Kalau masih tidak mau tunduk, ya, sudah tahu bahwasanya hukum Allah itu yang hak, tapi dia tidak mau melaksanakan hukum Allah, tidak mau dia menerapkan syariat Islam, ya tidak ada gunanya, batal, syahadatnya batal, karena dia tidak mau tunduk. Iblis itu tahu kalau Allah itu penciptanya dia, Allah itu yang berhak diibadahi, tapi dia sujud tidak mau. Apa kata Allah? Illa iblisa aba wastakbar wa kana minal kafirin. Jadi kufur itu banyak sebabnya. Setiap syarat ini lawannya adalah kufur. Kufur itu bisa karena tidak berilmu, karena jahil orang bisa kufur, bisa. Kufur bisa karena tidak meyakini, karena syak orang bisa kufur, bisa. Allah mengatakan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Orang yang beriman yang sesungguhnya adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ragu-ragu sedikit pun. Artinya kalau masih ragu-ragu dia akan kufur, jatuh kepada cabang kekufuran, yaitu kufur syak dia. Orang munafik itu fahum fi raibihim yataraddadun. Mereka selalu gelisah dengan keraguan-raguannya, maju mundur, bener enggak sih Muhammad? Wah bener, wah enggak, wah bener, wah enggak. Itu kufur itu. Kemudian syarat yang ketiga, sidq. Jujur itu lawannya apa? Takdzib, mendustakan. Jadi orang bisa kufur karena tidak jujur. Seperti kufurnya nifak, kufurnya orang munafik itu karena apa? Karena enggak jujur. Zahirnya beda dengan batinnya. Ikhlas, orang juga bisa kufur karena enggak ikhlas, yaitu orang-orang musyrik. Dia berbuat syirik, dia kufur karena berbuat syirik, karena tidak melaksanakan syaratnya ikhlas ini. Kemudian juga al-mahabbah, cinta, tidak cinta dia bisa kufur karena membenci. Seperti tadi yang saya katakan, Allah berfirman, dzalika bi annahum karihu ma nazzalallahu fa ahbata a'malahum. Benci, kebencian itu bisa membawa kepada kekufuran. Demikian juga yang berikutnya qabul, tidak nerima alias menolak. Ya, menolak, tidak mau nerima, ini juga bisa kufur juga. Demikian juga al-inqiyad, tidak mau nurut, ya, tidak mau tunduk, ini juga bisa menjerumuskan kepada kafiran. Jadi 7 syarat ini harus kita pelajari baik-baik dan tidak cukup dengan satu majelis. Ya. Jadi kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan. Bapak tadi sudah terjawab belum Pak pertanyaannya Pak? Kalau belum mohon diulangi Pak. Sah tidaknya syahadat tadi. Jadi kan kadar keimanan seorang kan lain-lain. Jadi seolah tambah dijelaskan malah tambah menjauh dari sah, tambah lama tambah merasa gak sah nih syahadat saya. Itu pertanda baik Pak. Itu salah satu ciri orang beriman. Dia khawatir. Kalau orang nggak pernah khawatir sedikit pun, wah ini malah bahaya, gitu loh. Seperti Umar bin Khattab, Umar aja ragu-ragu dia. Ini menunjukkan bahwasanya betapa tingginya keimanannya Umar. Ya, artinya hendaklah perasaan ini mendorong kita untuk belajar lebih lanjut. Insya Allah kalau makin tahu kita makin tahu. Oh, alhamdulillah saya sudah bisa memenuhi syarat minimal. Tinggal kita bersaing setelah itu. Ya. Jangan sampai minimal kita nggak tahu, sehingga kita terjerumus dalam syirik atau dalam kufur. Ya. Ini perlu, makanya saya bilang ini baru kisi-kisi Pak. Insya Allah Bapak sudah terpancing dengan pengajian ini sehingga ingin menggali lebih lanjut. Ya, ini insya Allah salah satu tanda kita masih memiliki hati yang hidup. Ya, orang-orang yang memiliki hati yang hidup itu, dia kalau mendengar perkataan yang baik,
mendengar orang-orang bicara dia akan mengikuti yang paling baik.